Mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, pegawai dan karyawan Min 1 Kendal. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini, Kamis 6 Maret 2025, kita bisa memulai kegiatan kuliah Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan ridhonya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Min 1 Kendal, madrasah berkeunggulan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih segenap kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga dicatat sebagai amal kebaikan kita semua dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengawali kultum pada kesempatan siang hari ini, untuk materi itu bagi saya cukup berat karena jenengan makomnya beda. Kalau orang kampung kan gampang materi ini. Sehingga baru tadi malam saya itu dapat ide. Idenya dari netizen ini Bapak Ibu. Nah, ini kata netizen di kita. Ini tidak bermaksud apa-apa. Tetapi kita dalam rangka untuk saya cari ide aja untuk kemudian mencari kira-kira materi yang cocok untuk kuliah. Bapak Ibu yang saya hormati, dipantik oleh gambar ini Bapak Ibu. Jadi ternyata banyak gelas yang mana anak-anak membuangnya itu sembarangan, sehingga kata netizen di dunia medsos Min 1 Kendal mohon maaf, itu kemudian waduh kok kayak misteri harta karun ya itu. Kemudian ada yang membalesi, serba salah, anak dimarahi dibilang tidak ramah anak, anak dinasihati dicuekin, kata paisan didongake baik. Makanya tak kasih lingkaran merah gitu. Terus ada yang ngetik, baru mau saya baca dihapus. Tuas melayu dihapus. Begitu. Nah, tapi ada yang kemudian tulisannya kemudian malah justru bagus nih. Cah kreatif dan suka berkreasi niku Pak Huda. Waduh. Wah. Kemudian ada yang kemudian memberikan komentar gini. Kula wayahe nyeneni ya tak seneni. Wayahe ngeplak tak ngeplak. Ora trimo diulang dhewe bae kan gitu. Aja nunjuk orang loh, ini poso-poso. Ya, terus wah ana sing bales sih cocok iki kan gitu. Cocok iki. Soalnya murid saiki kokean kata-kata sayang nih gitu kan. Kemudian ditambahkan lagi saiki wakeh pembiayaran saiki akeh pembiaran dari kita. Banyak siswa yang tidak pakai sepatu saat istirahat, saat pulang tidak kondusif, demikian juga saat sholat. Mereka akan terus begitu karena kita takut kena HAM. Bagi sekolahan kita kan madrasah menuju satuan ramah anak.
Kemarin sudah didatangi sama mbaknya yang enggak pakai jilbab itu. Yang didekati adalah Pak Holes sama Pak Holes ya. Jadi tidak fokus. Untung tidak sama saya gitu kan. Lah terus itu istirahat pertama yang suka main sepak bola di halaman depan itu nggak pernah pakai sepatu, bilang gitu. Ya loh. Sudah bel masuk masih nendang bola. Lihat malaikate ngadep ning lawang langsung ngacir. Wah, aku tak kira aku iki yo. Sampai akhirnya kemudian terakhir ini kalimatnya. Tak scroll terus ketemu kalimat ini. Gurunya juga kadang-kadang sampai titik judek. Semoga kesabaran dan rasa ikhlas kita dalam gulawentah menghadapi anak-anak nuwuhaken hidup kita berkah. Wah ini apa sing Pandawa 5 ini sing gone Semar ya. Semar kan ngono kuwi. Iya. Polanya anak kadang-kadang menggambarkan wah iki tekan dhuwur iki, tekan pusat ini. Polanya anak-anak kadang-kadang menggambarkan polanya pejabat. Kon ojo korupsi yo angel malah saya akeh sing korupsi wis iku urusane kono. Bapak Ibu yang saya hormati, usaha yang semua usaha sudah kita lakukan, mulai dimarahi ya wis, diseneni ya wis, dibiarke ya wis, dipuji diapresiasi ya sudah, kemudian diingatkan ya sudah, lalu didampingi, lah terakhir ya wis didoake bae. Nah, maka dari sinilah kami mengajak Bapak Ibu guru, lalu bagaimana? Ya, lalu bagaimana? Kalau menurut hemat saya, Bapak Ibu terus lakukan usaha itu. Ya, didampingi tadi, diapresiasi, satu saat perlu dimarahi. Yang penting kita tahu batasannya. Soalnya anak itu yang memang harus dimarahi. Nek enggak dimarahi pasti dia akan dia akan marah. Dia akan berubah. Memang satu saat harus dimarahi kan gitu. Nah, dan teruslah berdoa Bapak Ibu. Karena ini senjatanya di situ. Nah, selama kita masih berdoa kepada Allah, maka tidak ada yang namanya putus asa. Nah, oleh karena itulah maka tugas kita itu memang tugas kita adalah berdoa. Nah, tugas Allah itu yang menerima ataupun mengabulkan doa. Kata Syekh itu Allah berfirman di dalam Quran surat apa ini Syekh? Bukan. Ayat 60 itu Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini ada perintah dan janji. Perintahnya apa? Perintahnya adalah berdoalah kepadaku. Kemudian janji Allah itu, aku akan menerima doamu. Nah, tidak pernah berdoa, kita tidak pernah mendoakan anak-anak kita, ya dari mana Allah akan memberikan janjinya. Nah, berarti Bapak Ibu bahwa tugas kita itu adalah, kewajiban kita itu adalah berdoa. Kita tidak usah memikirkan janjinya Allah. Engko dijabahi apa ora ya.
judek aku. Pak Munir kemarin ke saya itu, wes Pak, ini wes tak kayak gini, masih belum itu berubah. Ya, ujian bagi Pak Munir itu. Gitu. Demikian juga ya, kita juga pernah ke kelas 2 yang jauh di sana, Sungai Pagu. Sungai Pagu Bu Jinan. Sungai Pagu, sampai Sungai Pagu kita datangi, ternyata juga belum. Ya, apakah kemudian kita, lah kapan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udah, kita tidak usah berpikir janji Allah itu akan diberikan. Yang tugas kita adalah setelah berusaha adalah berdoa. Nah, karena apa? Allah itu nanti punya cara untuk mengabulkan doa-doa kita. Ada satu kisah Bapak Ibu semua. Ini saya nanti jenengan bisa, referensinya bisa dicari. Jadi di bukunya Syekh Ali Jabir, Rahasia Amalan-Amalan Ringan yang Menakjubkan. Di sana dikisahkan. Jadi suatu hari itu ada dokter bukan Ihsan ya, Ihsan ya. Dia itu profesor dokter medis yang sangat terkenal. Satu hari dia itu mendapatkan tugas untuk membuka konferensi internasional kedokteran dunia di India. Karena dia mendapatkan tugas di daerah yang lain untuk bisa tepat waktu membuka, akhirnya dia itu harus naik pesawat. Naiklah dia pesawat. Awal-awal aman, lancar. 1 jam berikutnya cuaca buruk, badai, hujan deras. Akhirnya diinformasikan oleh maskapai bahwa pesawat akan mendarat di bandara terdekat karena sayapnya, salah satu sayapnya itu rusak. Akhirnya mendarat di bandara yang terdekat. Dokter Ihsan ini marah. Terus bagaimana kelanjutannya? Saya ini mau membuka konferensi kedokteran yang sangat penting di dunia. Akhirnya pihak maskapai memberikan solusi, memberikan informasi, Bapak, sebenarnya sudah dekat kota itu, tetapi kita butuh waktu 16 jam untuk penggantian pesawat. Wah, Abah marah lagi. Lah terus bagaimana ini? Nah, akhirnya maskapai memberikan solusi, Bapak kalau mau sewa mobil 3-4 jam itu akan sampai ke lokasi. Akhirnya dokter Ihsan ini milih sewa mobil. Awal-awal berangkat tidak masalah, tenang. Setelah itu tiba-tiba hujan deras. Akhirnya si pengendara ini kemudian keluar dari tol, salah jalan, nyasar Bapak Ibu. Nyasar, terus setelah nyasar dia putus asa, lalu dia lihat di pinggir jalan ada rumah kecil, dia berhenti, dokter Ihsan berhenti. Kemudian setelah ditengok, pintunya terbuka, lalu diketok salam, Assalamualaikum. Akhirnya datang menghampiri seorang nenek tua, Waalaikumsalam. Nak, apa ya, Bapak di sana apa gimana ya? Tentu Bapak adalah seorang musafir. Kami sangat menghargai musafir sebagai tamu-tamu kami, tapi kami tidak bisa memberikan pelayanan apa-apa. Silahkan masuk, makanan dan minuman yang ada di meja Bapak nikmati. Karena dokter Ihsan ini lapar, akhirnya dinikmati Bu, minum, makan seadanya sambil melihat
ketika itu ibu itu sholat. Habis sholat, kemudian dia berdoa. Ya, di dalam doanya itu terlihat sang nenek tua ini menggerak-gerakkan anak yang ada di sampingnya. Berkali-kali, habis doa selesai diulangi lagi. Ya Allah, semoga anak ini bisa sembuh, bisa bergerak, dan seterusnya. Nah, setelah ibu itu sholat, kemudian dokter Ihsan itu menghampiri ibu itu. Ibu, tadi saat saya mengucapkan terima kasih atas jamuan yang telah dihidangkan kepada saya. Terus saya sangat tertarik dengan yang ibu lakukan sehabis sholat. Apa tuh sebenarnya yang ibu lakukan tadi? Kemudian ibu itu menjawab, ini adalah cucu saya. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Dia sakit, menderita sakit, tidak bisa bergerak. Oleh karena itulah maka saya selalu mendoakan setiap saat, bahkan setiap hampir sholat. Dan menurut dokter kampung saya, begitu dia menyampaikan, menurut dokter kampung saya dan tetangga-tetangga, yang hanya bisa menyembuhkan itu adalah dokter Ihsan. Nah, begitu dijawab kalimat yang terakhir oleh ibu itu, lalu sang nenek tua ini dokter Ihsan kemudian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dokter Ihsan ini menangis. Kemudian dia mengatakan, pertama kali aku tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya bermacam-macam cara untuk mengabulkan doa seorang miskin di dalam desa dan kampung. Jadi ia tidak mampu datang ke sana, tetapi Allah yang kemudian mendatangkan dokter Ihsan itu kepadanya. Skenarionya pesawatnya rusak, kemudian mendarat di bandara yang lain, harus nyewa mobil, delalah nyasar. Ya kok ketemu dengan ibu itu. Nah, itulah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi setelah kita berusaha, teruslah berdoa. Jika hari ini anak-anak kita itu belum berakhlak mulia, ya kita berdoa lagi. Walaupun esok kok belum, ya berdoa lagi, berdoa lagi, jangan sampai bosan. Karena apa? Ya ini ya, doa itu adalah senjata orang mukmin adalah doa. Jadi Bapak Ibu, terkait ini keluarga besar Min Satu Kendal, ketika kita melihat anak-anak kita yang belum sesuai dengan harapan kita, ya ayo kita selalu berdoa. Jangan lelah, jangan berhenti berdoa, karena Allah itu punya cara untuk mengabulkan doa. Siapa tahu anak di MI belik bedik ya, terus Wairinan rak tahu mangkat, ternyata dewasanya dia jadi anak yang sukses, jadi pejabat. Kita tidak tahu. Maka yang terpenting adalah kita harus terus berdoa untuk mendoakan anak-anak kita. Kepada Bapak Ibu guru di kelas mesti punya anak-anak yang super ya, pasti itu. Doakan yang baik-baik, nggak usah doakan yang jelek. Ini juga memberikan nasihat pada saya sendiri, karena biasanya kalau saya menghampiri anak-anak yang bermasalah, kurang sesuai aturan, itu kadang-kadang juga ya jengkel dan lain sebagainya. Semoga semuanya masih bisa mengontrol diri. Dan terakhir Bapak Ibu, ketika kita berdoa, ini kata Pak Yaisan ini mungkin, jadi kalau saat kita doa jangan langsung berkata, ya Allah saya punya masalah, tolong selesaikan masalah saya. Emangnya sopo kan gitu. Jadi
dalam ulama-ulama kita itu menyampaikan kalau kita mau berdoa kepada Allah ya yang pertama adalah puji diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya saat kita memuji Allah, kalau kita resapi, kita hayati, itu pasti kita akan meleleh dulu karena merasa bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Nah, misalnya waktu saya jadi guru PAI itu kalau mau ujian nasional membaca doa ini, melihat artinya, langsung di kalimat awal ini membuat hati kita menjadi tersentuh dan akhirnya kita meleleh Bapak Ibu. Ya, Bismillahi bada'na, apalagi kalau lagunya seperti itu. Walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina wini ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna. Itu maknanya sih ridho kamadalubuna dunyana wa ukhrona. Setelah memuji kemudian kita membaca sholat kepada Rasulullah. Baru setelah itu kita menyampaikan hajat kita. Sama persis dengan yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama kan Alhamdulillahirabbil alamin, memuji. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada langsung Bismillahirrahmanirrahim ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu. Nah, maka ini indahnya berdoa, sehingga dengan tata cara ini semoga Allah itu kemudian mendengarkan doa-doa kita dan kemudian Allah akan mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan umumnya kepada Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.